Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi di sini kita nanti akan belajar berbagi terkait dengan Excel dan Google Sheet. Nah, ini adalah video part 4 dari rangkaian video untuk belajar Excel bagi pemula. Nah, di part 4 ini saya nanti akan menjelaskan fungsi yang ada di menu number ini gitu. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari ini. Nah, pertama di sini ada yang namanya number format. Nah, jadi sel ini nanti bisa kita atur formatnya. General, umum, jadi bisa number, currency ini mata uang, bisa accounting, dan lain-lain, juga banyak fungsi-fungsi yang lain gitu. Nah, di sini juga banyak fungsi-fungsi yang lain, bisa di custom juga ya, bisa di custom. Nah, tinggal nanti teman-teman menyesuaikan aja. Misalkan saya mau coba yang currency misalnya, nanti dia bakalan jadi mata uang rupiah gitu. Nah, itu tadi untuk number format. Nah, lalu di bawahnya itu ada accounting number format. Nah, accounting number format ini untuk format akuntansi ya. Jadi mata uang. Nah, di sini ada beberapa pilihan mata uang, ada rupiah, dolar, ada euro juga, dan di sini jika kita pilih, nah di sini juga banyak nih mata uang negara lain gitu. Nah, jadi kita pilih misalkan langsung rupiah. Nah, jadi jika kita klik nanti dia akan langsung menjadikan angka yang tadi yang sebelumnya nggak ada koma-komanya, jadi langsung ke mata uang rupiah gitu. Nah, lalu juga di sini ada increase desimal dan decrease desimal. Jadi increase dan decrease desimal ini itu misalkan di mata uang ya, di akuntansi itu kadang juga memang dipakai gitu kan. Nah, decrease ini maksudnya untuk nambahkan desimal. Jadi nambahkan desimal, ada sennya, sen di bagian belakang gitu. Nah, untuk menghapusnya jika tidak digunakan atau tidak diperlukan, tinggal di decrease saja gitu. Namun jika diperlukan tinggal ditambah beberapa desimalnya gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi untuk decrease dan increase. Nah, lalu di sini juga ada percent style. Nah, percent style ini contohnya seperti ini. Misalkan 0,01, terus 0,2 misalkan ya, terus nah misalkan seperti ini. Nah, jika kita blok lalu kita tekan percent style, itu nanti langsung menjadi persenan. Jadi 0,01 tadi jadi 1%, terus 0,2 jadi 20%, dan seterusnya. Nah, itu untuk fungsi yang percent style. Lalu di sini juga ada nih comma style. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kita jadikan dulu. Nah, ini misalkan ini tadi hanya angka, bukan currency ya. Jadi jika kita comma style, kita tekan comma style, nah nanti dia akan menambahkan koma, menandakan bahwa ini ribuan, ratusan ribuan, jutaan, bahkan miliaran ya. Jadi kelihatan ininya berapa jumlah angkanya gitu. Nah, misalkan seperti ini gitu. Itu untuk current style. Nah, lalu juga di sini kan saya menggunakan koma. Jadi untuk ribuan itu koma, lalu untuk
koma, misalnya saya tak menggunakan titik maksudnya. Nah, jadi di tergantung teman-teman memakai yang mana. Kalau saya itu memang biasanya data-data pekerjaan itu memang sudah orang biasanya pakai yang koma ya untuk ribuan gitu. Nah, cara settingnya jika saya ingin nukar koma menjadi titik atau sebaliknya, file, klik aja file ini, lalu option. Nah, di general ini, bukan general. Nah, di advance itu ada use system separator. Nah, jika saya klik centang, saya oke. Nah, nanti bakalan jadi titik. Nah, biasanya teman-teman mungkin menggunakan titik ya. Nah, dan yang koma tadi menjadi koma. Nah, gitu. Jadi jika saya ingin kembalikan lagi ke settingan yang tadi, saya klik aja nih, hilangkan centang, terus disesuaikan desimalnya pakai titik, terus thousandnya atau ribuannya itu menggunakan koma. Nah, balik lagi seperti ini. Oke, itu untuk fungsi number. Nah, jadi teman-teman juga sudah paham. Semoga juga sudah paham dengan melihat video ini, nonton video ini juga paham fungsi number. Nah, lalu juga saya ingin melihatkan, saya juga ingin menjelaskan untuk formula gitu. Nah, ini dia. Jadi, yang tadi saya saya hide atau saya sembunyikan. Jadi di sini kolom baris itu bisa kita sembunyikan. Jika saya hide, saya sembunyikan, nah dia bakalan hilang. Nah, agar misalkan tidak ingin terganggu datanya, gak ingin keedit gitu kan, bisa di hide sesuai kebutuhan lah gitu. Nah, terus cara menampilkan kembali, klik kanan aja di sini, unhide. Oke, ini hanya satu, jadi kita blok. Jadi di sini ada garis 2 nih, garis 2 ini, terus juga barisnya 9 sampai 15, artinya ada angka yang kepotong gitu ya. Kita blok aja, klik kanan, unhide. Nah, gitu. Oke, saya hapus dulu. Nah, kita di sini juga akan belajar tentang formula. Jadi di part 4 ini kita akan belajar tentang formula. Jadi di Excel ini ada fungsi yang khusus yang nggak ada fungsinya di Word ataupun PowerPoint, yaitu formula. Nah, formula itu rumus untuk teman-teman menghitung, membagi, ada juga nanti formula logika dan sebagainya. Banyak jenis formulanya. Nanti saya akan cobakan di video-video yang selanjutnya. Nah, di sini jumlah stok tersedia. Saya juga sudah menyediakan sudah ketik apa aja yang dibutuhkan ya. Jadi jika kita ingin menjumlahkan, jadi tambahan ya. Jadi jika kita ingin menjumlahkan stok tersedia yang ini saya coba tinggal tekan. Jadi semua formula itu harus diawali dengan sama dengan. Jadi jika kita sudah ngetik sama dengan, tinggal kita masukkan formula apa yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk penjumlahan ini ada dua cara ya, yang sederhana. Yang pertama, tekan sama dengan, lalu misalkan saya menjumlahkan ini. Nah, nanti jika saya klik terus ada garis-garis putus-putus, itu artinya dia sedang merekam ya, kayak gitulah ininya, logikanya. Dia sedang merekam atau sedang menyimpan yang akan kita hitung. Sel mana yang akan kita hitung? Misalnya D4, lalu tekan tanda tambah, sel ini, tambah lagi, ini, tambah ini. Nah, oke. Jadi sudah ada 4 sel atau 4 jenis ATK yang stok barang yang sudah kita jumlahkan. Tinggal tekan enter. Nah, gitu cara untuk untuk menjumlah tadi.
jadi jumlah stok tersedia. Lalu juga ada yang namanya pakai formula sum gitu. Nah, sum ini jadi jika datanya banyak kan juga repot tuh, tambah satu-satu ya. Nah, di sini ada fungsi, nih saya buat tambah ya, misalnya tambah lalu ini, nah misalkan itu. Oke. Lalu jika, nah ini untuk fungsi yang sum atau penjumlahan, jadi tanda ini sama dengan sum. Nah ini ya yang sum, jadi ini sum ini banyak ya, jadi kita jumlahkan yang sum. Terus klik 2 kali, ini kan banyak nih, jadi kalau kita menggunakan row atau panah ini kan banyak ya, bisa diklik 2 kali. Nah nanti dia akan ini buka kurung, atau misal ini sum, kita arahkan lalu tekan tab, nah tab, lalu dia langsung. Jadi kita juga bisa menggunakan keyboard, jadi tanpa harus menggunakan kursor, kita juga menggunakan keyboard. Nah di sini ada keterangan number 1, number 2 dan seterusnya. Artinya kita harus masukkan sel mana aja yang ingin kita jumlahkan. Sini saya geser, nah D4, lalu kita jumlahkan dengan yang mana. Nah saya tekan titik koma. Nah jadi memang di komputer saya settingannya itu titik koma, jadi bisa jadi di laptop atau di komputer teman-teman yang lainnya itu hanya koma. Jadi lihat dulu di ininya, di logiknya ini logik ya. Nah di logiknya ini apakah dia menggunakan titik koma atau koma gitu. Oke, lanjut. Nah yang kedua lagi, sel yang kedua titik koma, terus ini, nah tutup kurung. Jadi untuk mengakhiri formula sum ini kita harus tadi sudah buka kurung, lalu harus kita tutup kurung. Oke, sama kan gitu. Nah jadi kalau datanya hanya 4 ya pakai tanda tambah pun juga mudah gitu kan. Nah tetapi untuk jika datanya banyak itu kita langsung bisa dengan mudah, atau gini juga ada cara yang selanjutnya, sum. Nah ini jadi kita blok, misalkan kita blok jadi tutup kurung. Nah di sini bacanya dia akan menghitung D4. Nah titik 2 ini artinya dari ya, sampai ya, jadi D4 sampai D7. Jadi ketika kita blok dia dari D4 sampai D7, enter. Nah tetap 51 gitu. Ini tadi misalkan fungsi untuk ini tadi, misalkan ini misalnya ya, jadi dia nggak berurutan. Ini tambah ini misalkan, tutup kurung, enter. Nah gitu. Jadi fungsi yang seperti ini, yang titik koma tadi, jika datanya tidak berurutan. Kalau ini untuk berurutan. Oke, saya blok. Oke. Nah lalu untuk rata-rata. Nah rata-rata ini kita menggunakan fungsi average. Jadi average ini bahasa Inggrisnya, jadi bahasa kitanya itu rata-rata. Nah cara untuk mencari rata-rata, misalkan ini rata-rata stok ya, jadi kita buka sama dengan awalnya dengan sama dengan, lalu bisa diblok semuanya mana yang ingin kita cari. Oke, average, buka kurung, nanti kita blok. Nah inilah angka rata-rata. Jadi rata-rata stoknya ada 12,75. Itu untuk rata-rata. Nah lalu banyak jenis ATK. Nah banyak jenis ATK ini caranya itu bisa menggunakan count atau
kon A. Nah, ada dua formula. Nah, jika misalkan oke, kon. Nah, kon ini dia bisa menghitung jumlah data berupa angka ini. Nah, kan ada 4 nih, jadi ada 4 jenis ya. Ini ada 4 jenis, jadi banyak jenis ATK. Jadi kita, oke, bentar. Misalkan ini aja kita blok. Nah, gini. Jadi yang kon ini itu dia hanya menghitung data yang berupa angka. Jadi dia tidak bisa menghitung data yang berupa karakter huruf. Nah, jadi jika ini kon ini kalau kita kita blok yang kolom stok barang. Nah, dia akan baru muncul angkanya 4 ya, 4 jenis stok ATK-nya. Nah, itu untuk kon. Lalu jika kita ingin menjumlahkan berapa data tapi karakter huruf, kita pakai kon A. Yang ini kon A. Oke, tinggal blok lagi ke kurung. Nah, kalau kon A dia bisa menghitung karakter huruf maupun karakter yang jenisnya angka gitu. Ini saya cobakan kon A ya. Nah, sama kan, jadi dia bisa menghitung kedua-duanya. Jadi memang sesuai kebutuhan teman-teman lah, mau menghitung jumlah datanya berupa karakter huruf ataupun angka. Nah, gitu. Lalu harga paling tinggi. Nah, harga paling tinggi ini kita menggunakan max. Nah, jadi seperti ini, max ya. Saya klik 2 kali. Nah, kita blok. Jadi cara bacanya sama seperti yang tadi. Jadi max number 1 titik koma kalau misalkan datanya kepisah-pisah ya, datanya seperti ini misalkan. Terus antara pensil dan penghapus misalnya lebih tinggi harganya. Nah, bisa seperti itu. Lalu kalau datanya berurutan, kita tinggal tarik seperti yang tadi ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya cara bacanya, menggunakan formula max, lalu dari sel E4 sampai dengan kena titik 2 sampai dengan E7. Nah, enter 2500. Memang 2500 ya angka yang paling tinggi di sini ya. Gitu. Lalu untuk harga paling rendah, nah yang terakhir itu pakai min. Nah, min tinggal kita blok lagi. Nah, 500 harga yang paling rendah. Nah, seperti itu untuk menggunakan formula yang sederhana. Baik, video untuk part 4 ini sudah selesai. Nanti setelah selesai part 5 ya, mungkin yang part 5 saya akan nanti melanjutkan bagaimana menjelaskan beberapa formula-formula yang lain yang bisa kita gunakan di Excel. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Share videonya jika bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.